Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Angelina Panggabean dengan NIM 2114010020. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah komponen-komponen pembelajaran. Yang mana komponen pembelajaran ini adalah elemen-elemen yang penting harus ada dalam proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun berikut komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang mana menjadi arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Contohnya itu kompetensi yang harus dikuasai siswa seperti kemampuan memahami konsep dan atau mempraktikkan keterampilan tertentu. Dan yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik ini adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan. Dan yang ketiga itu adalah materi pembelajaran. Materi ini isi atau bahan yang diajarkan kepada peserta didik harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dan keempat itu adalah metode pembelajaran, yang mana cara atau teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Contohnya bisa metode diskusi, metode ceramah, metode eksperimen, atau studi kasus. Dan yang kelima itu adalah media pembelajaran, yang mana alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Contohnya itu adalah buku, video, gambar, alat peraga, dan teknologi digital. Nah, yang keenam itu adalah strategi pembelajaran, yaitu rangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi meliputi pendekatan, metode, dan teknik yang saling mendukung. Dan yang ketujuh adalah evaluasi pembelajaran, yang mana proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi bisa dilakukan melalui tes, observasi, dan refleksi. Dan ke-8 itu adalah lingkungan pembelajaran, yang mana suasana atau kondisi yang mendukung proses pembelajaran, baik fisik yaitu adalah ruang kelas atau fasilitas, maupun psikologis yaitu hubungan antara guru dan siswa. Dan yang ke-9 adalah pendekatan pembelajaran, yaitu pola umum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya itu adalah pendekatan saintifik ataupun tematik. Dan yang ke-10 itu adalah guru atau pendidik, yaitu adalah guru berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Setiap komponen ini saling terkait untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan efektif. Dan soal yang kedua itu adalah teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran adalah teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Adapun pemahaman teori belajar dan pembelajaran dapat membantu guru untuk mengatur proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Dan dengan memahami teori belajar, guru dapat memahami proses pembelajaran peserta didik dan mengambil tindakan pedagogik yang tepat. Berikut adalah beberapa teori belajar yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah teori belajar behavioristik, yang mana teori ini yang menekankan pada perilaku secara langsung. Dan kedua, teori belajar kognitif, yang mana teori ini menekankan pada proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang ketiga itu adalah teori konstruktivistik, yang mana itu teori yang menekankan kepada individu dan konstruksi kepengetahuan. Yang terakhir itu adalah teori belajar humanistik, yang mana ini adalah teori belajar yang sering digunakan oleh guru. Dan soal yang ketiga itu adalah permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Yang pertama itu adalah kesenjangan akses pendidikan. Masalahnya ini yaitu tidak meratanya akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Banyak anak di pedalaman sulit mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.
Solusinya itu adalah yang pertama, membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, menyediakan program sekolah keliling atau guru terbang. Yang ketiga itu adalah memperluas akses internet teknologi untuk mendukung pembelajaran daring. Dan yang kedua itu adalah kualitas guru, yang mana itu masalahnya tidak semua guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pelatihan dan kesenjangan guru juga sering kali kurang diperhatikan. Solusinya ini adalah yang pertama itu mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk guru. Yang kedua, memberikan insentif atau peningkatan kesejahteraan guru, terutama bagi yang bertugas di daerah terpencil. Yang terakhir itu adalah mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja belajar guru yang secara berkala. Yang ketiga itu adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Masalahnya itu banyak sekolah yang berkekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku, laboratorium, atau alat peraga pendidikan. Solusinya ini adalah yang pertama itu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas sekolah. Yang kedua itu adalah melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam mengadakan fasilitas pendidikan. Yang keempat itu adalah ketimpangan kurikulum. Masalahnya ini adalah kurikulum sering berubah-ubah dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Solusinya ini yang pertama, melibatkan praktisi dan ahli pendidikan dalam merancang kurikulum. Yang kedua itu yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan global, termasuk pengembangan keterampilan abad ke-21. Kelima itu yaitu adalah tingginya angka putus sekolah. Masalahnya itu banyak anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, pernikahan dini, atau kurangnya kesadaran akannya pentingnya pendidikan. Solusinya itu yang pertama, memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada keluarga kurang mampu. Dan yang kedua itu adalah mengampanyekan pentingnya pendidikan melalui program kesadaran masyarakat. Yang terakhir itu adalah meningkatkan pengawasan terhadap praktik pernikahan dini. Dan yang keenam itu adalah minimnya literasi dan kesenjangan digital. Masalahnya ini adalah tingkat literasi di Indonesia masih rendah di beberapa daerah, ditambah lagi dengan kesenjangan dalam akses teknologi. Solusinya ini yaitu adalah yang pertama, menggalakkan program literasi di masyarakat. Yang kedua, menyediakan program digital dan pelatihan teknologi di sekolah. Yang terakhir, meningkatkan perpustakaan digital dan fisik yang mudah diakses. Yang terakhir itu adalah korupsi dan dalam sistem pendidikan. Masalahnya ini yaitu dana pendidikan seringkali tidak digunakan secara transparan, mengakibatkan program pendidikan tidak berjalan optimal. Solusinya ini yaitu adalah yang pertama, mengawasi penggunaan dan pendidikan secara ketat melalui sistem audit yang transparan. Yang kedua, melibatkan masyarakat dan pemantauan penggunaan anggaran pendidikan. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta, permasalahan pendidikan di Indonesia dapat diatasi dan secara bertahap untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.